Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa sejak tanggal 22 Maret 2020, sebagai gereja kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan mengalami suatu masa di mana kita diwajibkan dan diharuskan beribadah dari dalam rumah kita masing-masing. Kita harus beribadah melalui cara virtual. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali memulai pelaksanaan ibadah di dalam rumah Tuhan ini, di dalam gedung gereja ini. Namun ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan memasuki masa tatanan kenormalan baru sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga yang disampaikan oleh Majelis Sinode GPIB. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mempersiapkan kita semua untuk mengikuti peribadahan yang akan dimulai pada tanggal 19 Juli 2020. Berikut ini kita akan menyaksikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang akan diberlakukan di dalam peribadahan di gedung gereja ini dan di seluruh areal gereja GPIB Batra Kasih. Shalom, saya Budi Belbesi, Ketua Satuan Tugas COVID-19 di GPIB Batra Kasih, Makassar. Kami tim Satgas bertugas menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah dan mengawasi pelaksanaannya bagi semua pihak yang akan mengambil bagian dalam pelayanan peribadahan di dalam gedung ibadah selama masa pandemi ini. Penerapan protokol kesehatan dalam peribadahan ini tidak berarti menihilkan resiko penyebaran COVID-19. Namun tentunya kerjasama semua pihak dalam mematuhi arahan tim Satgas dapat mengoptimalkan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam tayangan ini, kami akan memberikan panduan agar peribadahan di dalam gedung dapat berjalan aman COVID. Pertama, kapasitas isi gedung ibadah akan dikurangi karena akan menyesuaikan jarak antar kursi yang akan digunakan. Untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah kursi dan minat jemaat yang akan hadir, serta sebagai bagian prosedur contact tracing, maka jemaat yang akan hadir harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebelum hari peribadahan. Jemaat yang akan hadir dalam peribadahan harus menyampaikan tanggal dan jam ibadah yang akan dihadirinya, nama jemaat dan pengikutnya jika ada, alamat dan nomor teleponnya. Kemudian jemaat tersebut akan diberikan nomor kursi yang nantinya akan dicocokkan pada saat menghadiri peribadahan. Ibadah haruslah dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk, atau pilek. Sebaiknya anak kecil dan para lanjut usia tidak datang untuk menghadiri peribadahan di gedung. Begitu juga dengan orang dengan asma, sesak, tuberkulose, penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, dan stroke.
Pertimbangannya adalah semua hal tersebut mempunyai resiko buruk jika terpapar COVID-19. Pihak Bahtera Kasih tetap menayangkan peribadahan secara virtual yang dapat disaksikan di rumah masing-masing. Jemaat datang ke gereja wajib mengenakan masker dalam kondisi terpasang sebelum memasuki area gereja. Bagi yang tidak mengenakan masker, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang peribadahan. Silakan menyiapkan perlengkapan ibadahnya sendiri-sendiri, alat tulis, hand sanitizer pribadi, dan persediaan air minumnya sendiri. Hindari saling memindah tangankan perlengkapan tersebut ke pihak lain. Jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhunya melebihi 37,5 derajat Celcius, jemaat tersebut tidak diperkenankan menghadiri peribadahan di gereja dan dapat mengikuti ibadah virtual di rumah saja. Setelah pemeriksaan suhu tubuh, jemaat akan diarahkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan kertas tisu yang disediakan untuk mengeringkan tangan dan menutup keran air. Jangan lupa bekas kertas tisu dan sampah lainnya dimasukkan ke tempat sampah yang tersedia. Kemudian jemaat masuk ke ruang peribadahan diantar oleh majelis yang bertugas ke kursi dengan nomor yang sesuai pendaftaran.
persembahan, jemaat yang datang tetap bisa memberikan secara transfer atau juga dapat membawa dan memberikan pada saat pengumpulan dalam ibadah. Untuk jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer, dapat memberikan isyarat dengan mengatupkan kedua telapak tangan sebagai tanda bahwa persembahannya diberikan secara transfer pada saat petugas persembahan menyodorkan kantong persembahan. Selesai mengikuti ibadah, jemaat meninggalkan ruang peribadahan keluar secara teratur dari pintu samping kiri dan samping kanan sesuai arahan majelis. Jemaat dipersilakan meninggalkan area gereja tanpa bersentuhan dan berjabat tangan. Berjabat tangan dapat diganti dengan cara salam tangan kanan dikatup ke dada kiri sambil badan sedikit membungkuk atau melakukan salam namaste. Tip kesehatan: segera membersihkan diri atau mandi setelah kembali dari kegiatan di gereja atau dari bepergian. Pakaian yang digunakan dari kegiatan di gereja atau dari bepergian segera disiapkan untuk dicuci, tidak dikenakan berulang. Hindari bepergian jika tidak harus. Tidak melakukan kegiatan atau berkumpul dengan orang lain yang tidak tinggal serumah. Semuanya ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah panduan protokol kesehatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita telah menyaksikan dan mendengarkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan protokol pelaksanaan ibadah yang akan berlangsung di dalam gedung gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dan yang berlaku di areal GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dalam beberapa protokol poin yang disampaikan, memang kita menghadapi mungkin ada banyak pertanyaan secara khusus di seputar usia orang-orang yang diperbolehkan datang beribadah dan mereka yang diharapkan tetap berada di rumah dan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada prinsipnya memang benar, semua orang berhak untuk datang beribadah kepada Allah. Namun demikian kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan mematuhi segala peraturan yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memperkecil dan mempersempit ruang penyebaran virus COVID-19. Saya mengajak kita semua untuk mematuhi peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan usia kepada mereka yang tidak dapat atau dibatasi untuk datang beribadah ke gereja ini, maka kami tetap akan melakukan pelayanan virtual. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, adik-adik, anak-anak, jangan khawatir. Pelayanan virtual tetap akan berlangsung melalui ibadah hari Minggu live streaming. Kita percaya sambil kita tetap berdoa bahwa satu waktu nanti semua akan kembali dapat beribadah di dalam gedung gereja ini. Tuhan memberkati kita semua.
tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020. Catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube
GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember
Jemaat Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam gerak langkah pelayanan ibadah keluarga GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, baik yang mengikuti secara luring dari gedung gereja GPI Batra Kasih maupun jemaat yang berada di rumah secara daring. Ibadah keluarga malam ini dilaksanakan sekaligus sebagai ibadah syukur penutupan tahun pelayanan 2020. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita. Bersama kita akan beribadah dan memuliakan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah Pendeta Roberto JMWG MTH. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Jemaat, mari berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 20, bait 1 dan bait yang kedua. Umat Tuhan, mari datanglah. Jemaat Tuhan, mengawali ibadah kita di malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam kesempatan ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau memperkenankan setiap kami ya Tuhan untuk boleh ada dalam ibadah keluarga di malam hari ini, sekaligus ibadah syukur penutupan tahun kegiatan pelayanan di Jemaat Bahtera Kasih malam ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik yang melayani, para presbiter bertugas, petugas-petugas ibadah yang ada di malam hari ini, baik yang melayani sebagai pemandu lagu,
pemain musik, pengisi puji-pujian, tim multimedia, tim Satgas, adaptasi kebiasaan baru, security, bahkan koster ya Tuhan yang menyiapkan gedung gereja ini. Tuhan memberkati setiap kami, terkhususnya kami doakan bagi umat-Mu yang ada dalam ibadah saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Tuhan, Engkau hadir dan lengkapi syukur kami dalam ibadah di malam hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ibadah kami ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang ada di rumah maupun yang di gereja dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 84 baitnya yang pertama. Jemaat, marilah kita berdoa dan bersama kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati sambil mengaku akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dan suci. Kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu sangat kami alami dan rasakan. Allah Bapa Sorgawi, dalam situasi pandemi saat ini, ada banyak yang sakit dan meninggal dunia. Tidak sedikit umat-Mu kehilangan orang yang mereka cintai dan kasihi. Allah Bapa Sorgawi, berikanlah kepada kami hikmat daripada-Mu, agar kami mengerti dan paham dengan baik dan benar semua yang terjadi kepada kami dan sesama. Sungguh hanya kepada-Mu kami memohon, agar dikala sedih kami tetap berpengharapan, dikala duka kami tetap dihibur, dikala lemah kami tetap dikuatkan. Allah Bapa Sorgawi, kami yang tidak berkenan kepada-Mu, atau selama pandemi ini kami meninggalkan pelayanan gereja, ampunilah kami. Jikalau Engkau dapati adanya keengganan dan kemalasan dalam beribadah secara daring, dan kami lebih mementingkan kepentingan pribadi kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala perbuatan, pikiran dan perkataan kami yang tidak berkenan kepada-Mu dan membuat sesama kami terluka dan dirugikan. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan kami.
kita akan mendengarkan persembahan pujian solo yang akan dibawakan oleh Ibu Naftali Tulaseket Wayung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah, namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman, mengajarkan segala kebenaran yang bersumber daripadamu, memampukan kami menjalani kehidupan sesuai dan berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki. Untuk itu tuntun dan pimpin kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan bacaan Alkitab. Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari berdiri. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-13 di bawah judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan sabda firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk di Minggu Adventus. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan tahun kegiatan pelayanan GPIB Batra Kasih di tahun 2020. Apa yang menjadi inti pemberitaan firman Tuhan pada saat ini? Maka yang melandasinya adalah Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Untuk mendalami bagian firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat bersama. Tertulis di sana, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Sampai di situ dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nama Matius ini adalah nama yang tidak asing bagi kita. Kitab yang kita baca juga adalah kitab Matius. Dan Matius ini adalah orang yang pada akhirnya kita kenal dia menjadi salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia juga menjadi salah seorang dari para rasul.
Dia bukan orang yang ketika kita mendengar namanya bukan nama yang asing. Karena melekat memang di dalam dirinya seorang murid dan rasul yang dalam perjalanan pelayanannya ia setia sampai akhir hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Bagian bacaan ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang bagaimana cerita awal Matius dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yang menarik adalah bahwa Yesus bukan bertemu Matius di sebuah bait Allah. Yesus bukan bertemu Matius di sebuah sinagoge tempat sebuah pengajaran dan peribadahan itu berlangsung. Yesus bertemu dengan Matius bukan di tempat yang suci, kudus, bersih, adanya orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik. Tidak demikian. Bagian Alkitab menjelaskan bagaimana konteks ataupun lokus tempat perjumpaan itu terjadi, yaitu di rumah cukai. Dan kita tahu bersama bahwa bagi orang Yahudi, rumah cukai ini adalah tempat yang paling mereka benci. Karena cukai itu ditetapkan oleh pemerintah Romawi, dan kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Yahudi berada di bawah pemerintahan atau penjajahan bangsa Roma. Dan bangsa Roma memberlakukan cukai itu, pajak itu kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya cukai itu tidak salah, karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa berikan apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, dan berikan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Artinya dilihat juga bahwa pajak itu merupakan bagian di dalam menopang sebuah pemerintahan agar dapat berlangsung dengan baik. Tetapi yang menjadi soal adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, praktek orang-orang yang menjalankan untuk memungut cukai ini yang menjadi masalah. Itu sebabnya untuk melihat rumah cukai itu, orang tetap melihat bahwa itu sebuah tempat yang sangat anti bagi mereka dan tempat yang tidak baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, catatannya adalah bahwa Yesus berjumpa dengan Matius itu di rumah cukai. Alkitab menuliskan, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada penjelasan di sini bagaimana sesungguhnya sikap Matius ketika itu. Tidak ada penjelasan dan cerita di sini apakah ada keberatan di dalam diri Matius untuk mengatakan tidak mengikut Yesus. Tetapi dari tulisan ini kita melihat bahwa hanya dituliskan di sana, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia atau mengikut Yesus. Saya kira memang tidak ada perdebatan di sana. Karena kalau ada perdebatan pasti dituliskan di sana. Bahwa mungkin Matius akan katakan, buat apa engkau ajak aku untuk ikut engkau? Apa tujuannya aku harus mengikut engkau? Pasti ada perdebatan. Contoh, mari buka Injil Matius 19. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius 19 ayat 21 sampai dengan ayat 23, di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai di situ. Coba lihat. Ada percakapan di sana. Dan respon anak muda itu menolak untuk mengikuti Yesus. Sehingga Alkitab menulis di sana, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih.
ya kan? Ada respon di sana dan diceritakan. Dan saya pikir demikian halnya di dalam Injil Matius pasal 9 ini, ayatnya yang ke-9. Kalau memang Matius merespon sesuatu panggilan itu dengan respon negatif, pasti ia akan dituliskan di sana bahwa ia menolak untuk mengikuti Yesus. Atau akan dituliskan maka pergilah ia dari hadapan Yesus, begitu. Sebagai tanda penolakannya seperti orang muda di dalam Injil Matius pasal 19. Tetapi sekali lagi yang menarik juga adalah dia tidak melakukan perdebatan dengan Yesus. Hanya di sana dijelaskan berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konsekuensinya jelas. Ketika hendak mengikut Yesus, maka Matius harus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Dan pada saat itu salah satu pekerjaan yang menjanjikan adalah sebagai seorang pemungut cukai. Pekerjaan itu tidak salah, Bapak Ibu. Sekali lagi, rumah cukai itu tidak salah. Tetapi prakteknya itu yang salah. Ketika seorang pemungut cukai, dia diberikan tugas untuk mengambil cukai atau pajak dari seseorang, katakanlah 10 rupiah. Tetapi di lapangan dia pergunakan dan dia sampaikan 15 rupiah. 10 yang ia store di rumah cukai dan 5 rupiah yang dia ambil. Praktek ini yang membuat orang-orang Yahudi tidak menyukai para pemungut cukai. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi pun melihat bahwa para pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Mari kita lihat bersama. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Itu dia, sampai di situ. Jadi memang kesannya atau penilaian umum masyarakat kepada para pemungut cukai itu adalah kesan yang sangat negatif. Penilaiannya, pandangannya, orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak baik, seperti itu. Lalu kemudian Yesus mendengar. Nah, ini yang menarik. Bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yesus mendengar apa yang ada di dalam hati mereka dan apa yang mereka katakan. Ayat 12 menceritakan Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Artinya hal ini juga ingin menegaskan dan memberikan sebuah pembelajaran bahwa Yesus hadir di dalam dunia ini bukan untuk orang sehat, tetapi Yesus hadir di dalam dunia ini untuk mereka yang sakit. Sakit dalam pengertian mereka yang tersesat, mereka yang belum mengenal Allah, mereka yang tidak tahu jalan keselamatan itu seperti apa dan bagaimana. Yesus hadir di tengah-tengah para pemungut cukai. Orang-orang yang mempraktekkan sebuah kecurangan dalam pekerjaan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa. Sehingga ketika ada orang yang mencoba menghakiminya, "Mengapa gurumu duduk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dan Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apa berita firman-Nya buat kita dalam ibadah penutupan tahun kegiatan pelayanan di tahun 2020 ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita yang pertama yang kita mau renungkan pada malam hari ini adalah bahwa kalau engkau ingin menjadi seorang pengikut Kristus, maka jangan lagi engkau melihat ke belakang. Kalau engkau ingin menjadi pengikut Kristus, maka jadilah pengikut Kristus yang total, yang sepenuhnya.
Belajar dari Matius, dia tidak bertanya apa-apa, dia tidak berdebat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia rela melepaskan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya, yaitu pekerjaannya pada saat itu. Hanya satu hal yang pasti, ketika Yesus katakan ikutlah aku, maka Matius berdiri mengikut Yesus. Bersediakah kita melakukan hal itu di dalam hidup kita? Ketika kita menjadi orang atau kita yang sekarang sudah dikenal sebagai pengikut Kristus, sudahkah sepenuhnya dalam perjalanan di tahun 2020 ini kita memperlihatkan pribadi dan perilaku sikap hidup beriman seperti seorang Matius? Atau masih terlihat di dalam diri kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan beriman ini, kita belum sepenuhnya mau berjalan dan mengikut Tuhan Yesus dengan berbagai-bagai pertimbangan yang ada di belakang kita untuk mengatakan tunggu dulu saya sibuk, tunggu dulu saya masih ada pekerjaan, tunggu dulu masih ada kegiatan saya, nanti dulu minggu depan baru saya bisa ikut ibadah, nanti dulu, dengan berbagai macam alasan. Bagian firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk mengevaluasi sikap hidup perilaku beriman kita. Sudahkah kita sepenuhnya mengikut Tuhan? Dibandingkan dengan Injil Matius pasal 19 tadi, ketika seorang anak muda yang kaya, lalu Tuhan Yesus katakan, jualah semua harta yang kau miliki dan ikutlah aku. Tetapi anak muda itu tidak bersedia untuk mengikut Yesus dan melepas apa yang ia miliki. Berbanding terbalik dengan Matius yang melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi Matius ataukah kita berada di posisi anak muda itu? Lalu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, mari periksa perjalanan kita di tahun 2020 ini. Seberapa banyak kita mengemukakan alasan agar kita dapat terhindar dari pekerjaan-pekerjaan rohani. Seberapa banyak kita mengemukakan alasan agar kita terhindar dari berbagai tugas tanggung jawab pelayanan kita. Dan berapa banyak kita menghindar dari komitmen iman percaya kita untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita. Mari periksa, hanya Bapak Ibu Saudara-saudara secara pribadi dan Tuhan yang tahu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan jikalau engkau dapati hal itu masih ada di dalam dirimu, masih ada banyak keberatan-keberatan hati yang ada di dalam dirimu sehingga engkau tidak sepenuhnya mengikut Tuhan, maka melalui firman Tuhan hari ini kita semua ditegur dan kita diajak untuk lebih sungguh lagi mengikut Tuhan. Pembelajaran yang kedua adalah pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, ketika orang banyak melihat Yesus duduk bersama dengan orang-orang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi mengatakan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini sebuah penghakiman. Ini sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Di sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia dari dulu sampai sekarang, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menghakimi sesama kita. Tetapi realitasnya adalah orang-orang Farisi mengambil bagian dan posisi sebagai hakim dan mencoba menghakimi Yesus karena dia duduk dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Padahal mungkin kalau kaca perjalanan hidup orang Farisi itu diperhadapkan kepada dirinya, bisa jadi maka dia akan melihat bagaimana perjalanan hidupnya juga banyak perbuatan, perkataan dan pikiran yang membuahkan dosa di dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah engkau memakaikan ukuran untuk mengukur sesamamu manusia. Jangan pernah memposisikan diri kita sebagai hakim. Lalu hal ini juga ingin mengajarkan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kita, para presbiter, unit-unit misioner, jemaat Tuhan, GPIB Bahtera Kasih, dalam perjalanan tahun 2020 ini, mari periksa diri kita. Adakah kita memposisikan diri sebagai hakim bagi sesama kita?
Mari periksa di dalam diri kita, jangan sampai kita sebagai suami menghakimi istri kita, sebagai istri menghakimi suami kita, sebagai orang tua kita menghakimi anak-anak kita, atau sebagai anak-anak kita menghakimi orang tua kita, sebagai umat Tuhan kita menghakimi pelayanan-pelayanan gereja. Apakah ada itu di dalam diri kita? Kalau itu masih terlihat di dalam diri kita, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan engkau mengambil posisi untuk menghakimi sesamamu. Karena Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Justru ketika kita melihat ada kekurangan, ada kelemahan yang dimiliki oleh sesama kita, maka jadikanlah kelemahan itu sebagai pintu kehadiran kita untuk menopang dia, untuk mengangkat dia, untuk menuntun dia, agar perjalanan hidupnya itu tidak lagi sesat, tidak lagi keliru, tidak lagi salah, tetapi dia dituntun ke jalan yang benar. Bukan memposisikan diri untuk hanya mengatakan kamu salah, kamu berdosa, tidak demikian. Apalagi kalau ada upaya untuk menjatuhkan dan memfitnah. Tidak demikian. Karena apa? Tuhan Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan kalau hari ini Tuhan pun memperlihatkan seluruh perjalanan hidup kita, maka saya meyakini tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih. Tidak ada. Masing-masing kita punya kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu dalam pemahaman itu, maka bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, Tuhan hadir di dalam dunia ini karena Dia tahu engkau lemah. Dia tahu engkau berdosa. Dia tahu engkau penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan hadir di dalam dunia ini. Kalau dunia ini bersih, manusia tidak berdosa, manusia tidak punya kekurangan dan kelemahan, maka tidak akan pernah terjadi inkarnasi Allah menjadi manusia. Tidak akan pernah terjadi hal itu. Buat apa? Semuanya baik-baik. Tetapi inkarnasi itu terjadi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan pertolongan untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, sekali lagi beritanya yang kedua, ketika engkau melihat saudaramu sesamamu manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan, hadirkanlah dirimu di sana untuk menopang dan mengangkat dia hingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Berita yang ketiga, firman Tuhan memberitakan bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus berfirman, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi kunci dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Belas kasihan. Sejauh mana belas kasihan itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Mungkin bisa jadi dalam kehidupan ini kita berpikir, bagaimana mungkin saya mau berbelas kasihan dengan orang lain, sementara diri saya saja butuh dibelas kasihani. Bisa saja ada orang yang berpikir demikian. Bagaimana mungkin saya mau hidup berbagi dengan orang lain, sementara kami saja membutuhkan pertolongan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua bagaimana Allah melihat bahwa semua kita membutuhkan belas kasihan. Satu ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan selama-lamanya ada bersama-samamu dan di tengah-tengahmu, tetapi orang miskin akan tetap selalu ada di tengah-tengahmu. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana pengutusan kita hadir di dalam dunia ini sebagai apapun kita dalam berbagai hal, profesi, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mau memerintahkan kepada kita dan mengutus kita untuk menghidupkan belas kasihan itu di dalam diri kita dan kepada sesama kita.
Dan bagian ini pun kembali mengajak kita untuk mengevaluasi dan melihat di tahun 2020 yang kita jalani ini, kira-kira kurang lebih 28 hari, 29 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan di minggu Advent ini kita diajak untuk merenungkan dengan benar dan dengan baik-baik seluruh perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini. Adakah belas kasihan itu di dalam diri kita bagi sesama kita? Adakah kepedulian itu di dalam diri kita bagi sesama kita? Adakah sikap berbela rasa itu yang kita bangun di dalam diri kita sebagaimana Allah yang berbela rasa kepada kita sehingga Dia mengangkat dan menyelamatkan kita. Lalu dalam kesadaran itu kita pun mau mengatakan, aku pun mau berbela rasa dengan sesamaku. Adakah hal itu terlihat di dalam hidup kita? Mari kita mulai dengan melihat dalam konteks satu komunitas terkecil, yaitu keluarga kita. Adakah pengampunan di sana? Adakah kesiapan diri untuk saling menopang sebagai satu keluarga? Adakah kesediaan diri untuk saling mengangkat satu dengan yang lainnya sebagai sebuah keluarga? Atau sebaliknya yang terjadi adalah rumah itu bukan lagi sebuah rumah keluarga Kristiani, tetapi rumah itu menjadi sebuah rumah penghakiman di antara keluarga itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitasnya adalah di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi pandemik ini, maka persoalan dan pergumulan yang muncul dalam setiap keluarga, pribadi, rumah tangga semakin pelik. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan menatap masa depan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita semua dalam pelayanan yang baru nanti di tahun 2021. Kita akan mulai lagi satu pekerjaan pelayanan di tahun yang baru nanti. Maka melalui firman Tuhan dalam ayat yang ke-13 ini mengingatkan kepada kita semua, mari bangun satu pelayanan yang mau berbela rasa dengan sesama kita. Dengan demikian, maka sungguh itu semua boleh terjadi oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi, jangan pernah merasa dirimu bersih dari orang lain. Jangan pernah merasa dirimu lebih benar dari orang lain. Dulu ada cerita, orang bilang GPIB itu tidak ada Roh Kudus. Banyak orang berdosanya di GPIB karena tidak ada Roh Kudus. Lalu para pendeta GPIB pun menjawab, "Tidak apa-apa. Tapi ingat, Tuhan Yesus hadir di tengah orang berdosa, bukan di tengah orang kudus dan suci." Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyadari akan berbagai kekurangan dan kelemahan yang kita miliki, mari kita belajar untuk hidup lebih sungguh lagi dalam mengikuti Yesus dan menyadari bahwa sungguh Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menuntun dan memimpin kita agar kehidupan kita boleh lebih baik dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti nomor 50 baitnya yang pertama dan kedua. Hingga hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena dalam ibadah kami malam ini Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu mengingatkan kami senantiasa siapa kami yang senantiasa membutuhkan Tuhan. Bapak kekasih, berkatilah Bapak Pendeta Roberto Wage yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia beserta dengan seluruh rumpun keluarganya, dan pakai dia untuk pelayanan-pelayanan Tuhan yang lebih besar. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami malam ini melaksanakan ibadah kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah penutupan kegiatan tahun 2020. Semua boleh terjadi semata-mata karena kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapak atas pelayanan selama 1 tahun yang boleh kami lakukan di dalam bimbingan Tuhan. Pakai kami senantiasa Bapa untuk tetap rajin dan setia melaksanakan kehendak Tuhan dan mampukan kami semua untuk melaksanakan pelayanan apapun yang Tuhan berikan di atas pundak kami dengan berserah ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak kekasih, kami berdoa untuk para presbiter, pendeta, penatua dan diaken. Kami berdoa untuk pengurus dan pelayan Pelkat. Unit-unit misioner, Satgas Covid, tim multimedia, organis pro kantor, koster, satpam dan seluruh karyawan di kantor gereja Bapak. Juga kepada BPPJ dan seluruh warga jemaat di dalam Bahtera Kasih. Ikat kami semua Tuhan dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami boleh bahu-membahu melaksanakan pelayanan ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak kekasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepadamu. Kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dalam segala kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus
kami memohon belas kasih Tuhan. Kiranya kasih pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini, itu yang senantiasa menjadi bagian sukacita dalam kehidupan kami. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kurang lebih 9 bulan bangsa kami menghadapi dan menjalani serta mengalami masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tidak sedikit jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga kami yang kami kasihi, mereka yang sakit, bahkan mereka yang mengalami kematian akibat terjangkit virus COVID-19 ya Tuhan. Hati kami sedih, hati kami berduka, tetapi Engkau Allah kami yang hidup. Kepadamu kami senantiasa memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami semua, bahkan jemaat Tuhan yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, dan tetap menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Teristimewa pemeliharaan bagi kesehatan tubuh jasmani kami, supaya di dalamnya ya Allah kami boleh menyatakan kasih sayang Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara kami. Akibat oleh pandemi ini, tidak sedikit mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, bahkan kehilangan pekerjaan. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami mohon kepadamu, biarlah juga Engkau senantiasa menopang kami. Bahkan ketika kami mampu, ajar kami untuk menolong mereka-mereka, orang-orang yang mengalami krisis ekonomi oleh karena masa pandemi saat ini. Ini doa syukur kami ya Allah, permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan yang membahagiakan pada saat ini, kami datang tertunduk dengan penuh kerendahan hati ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala tuntunan dan penyertaan di sepanjang tahun ini. Kami sadar ya Tuhan, kemampuan kami tidak sanggup untuk menambah sedetik pun dari usia yang ada pada kami sebagai karunia Tuhan. Namun kami percaya karena pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, kami boleh berjalan dari awal tahun menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 hingga memasuki minggu pertama di bulan Desember ini. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami tetap memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang sampai akhir tahun dan memasuki tahun yang baru. Karena kami lemah, kami tidak ada apa-apa Tuhan, selain hanya mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan,
sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, dalam kesempatan malam hari ini, kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati kami di tengah-tengah kegiatan pekerjaan, kegiatan-kegiatan lain, bahkan kegiatan pelayanan kami. Lanjutkan Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami, bahkan keluarga, rumah tangga, anak, istri, orang tua yang kami kasihi. Tuhan, di tengah kesempatan malam hari ini kami berdoa bagi orang-orang yang sulit atau kehilangan pekerjaan. Engkau mendengar seluruh doa, kebutuhan serta kerinduan mereka Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan dan membuka jalan yang terbaik, karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau merupakan sumber berkat. Inilah kami Tuhan yang datang memohon kepadamu, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami masih diberi untuk bersekutu pada malam hari ini. Dan kami juga yakin dan percaya doa-doa yang telah dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu baru saja tadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan akan mendengarnya. Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai kami, khususnya di dalam masa Advent ini, terlebih-lebih di dalam bulan Desember ketika kami merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Demikian pun juga seluruh umat-Mu di seluruh dunia yang akan merayakan kelahiran Yesus Kristus di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami semua. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, persiapan kami dengan baik, sehingga kami bersama-sama merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Khususnya kami yang ada di GPIB Batra Kasih dan juga umumnya di Indonesia dan juga Mupel Sulsel Bara, kami percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kami ketika kami mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya di dalam merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Berkati semua para hamba-hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melayankan atau mengambil bagian dalam perayaan Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun pandemik belum berakhir sampai saat ini Tuhan, namun kami percaya juga dan yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sebagaimana Allah juga selalu bersama-sama dengan kami mulai dari bulan Maret sampai pada bulan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selanjutnya kami serahkan apa yang kami lakukan dalam menyambut kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Dan demikian pun juga kami mengakhiri tahun 2020 nantinya Tuhan, dan juga memasuki tahun baru tanggal 1 Januari 2021 Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, sebagaimana Tuhan selalu menyertai kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi orang-orang yang masih berduka cita pada saat ini, berikan juga kekuatan penghiburan kepada mereka, agar kami bersama-sama merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, khususnya juga kami yang hadir pada saat ini. Walaupun cuaca tidak bersahabat dengan kami, tetapi kami percaya
cuaca tidak menjadi penghalang bagi kami ketika kami betul-betul benar-benar akan datang kepadamu sebagaimana yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Naftali Tulaseket Wayong. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menatapmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya akan membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
melewati setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberian terbesar Allah dalam kehidupan kita adalah Ia memberi putranya yang tunggal agar kita beroleh keselamatan. Hari ini kita sudah di penghujung tahun kegiatan pelayanan dan Tuhan sudah memberkati pribadi kita, pekerjaan, keluarga kita. Yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang memohon pertolongan, kuasanya dinyatakan kepadanya. Sebagai tanda syukur kita, maka saya mengundang semua jemaat untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 292, bait pertama, dan baitnya yang ketiga setelah kantong persembahan dijalankan, tabuh gendang. Memuji Allahmu.
jemaat Tuhan kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengangkat hati yang penuh syukur karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Karena pemeliharaan Tuhan yang kami alami melalui berkat-berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Ya Allah, kami mohon, turunlah kiranya berkat Tuhan atas umat-Mu ini, dalam setiap usaha dan pekerjaan, juga di dalam setiap pelayanan kami. Serta cukup-cukupkanlah umat-Mu atas segala kebutuhan hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Sebagai tanda syukur, umat bersyukur melalui persembahan syukur. Persembahan syukur dapat dikelola dengan hikmat sehingga menjadi alat di dalam mendukung pelayanan gereja, pemberitaan firman Tuhan, dan melalui diakonia bagi jemaat. Syukur jemaat juga ditandai dengan memberi diri untuk sedia melayani Tuhan. Amin. Disilakan duduk. Warta Jumat 2 Desember 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J. M. Wage, pelayan liturgis, pelaksana harian Majelis Jemaat, organis Bapak Iki Rumbu, pemandu lagu atau kantoria Saudari Kleidi Sahartian, persembahan pujian Ibu Naftalia Tulaseket, dan Saudari Monik Rumiap. Produksi siaran tim multimedia Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus di gereja. Disampaikan kepada seluruh warga sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus masa Adventus akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batra Kasih, pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, live streaming, pukul 16.30 atau setengah 5 petang, pukul 19.00 atau jam 7 malam. Diharapkan persiapan hati seluruh warga sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut agar mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, pukul 8.30 sampai pukul 17.00. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan via online dengan ibadah minggu tanggal 6 Desember 2020 lewat live streaming pada ibadah pukul 09 pagi. Bagi perjamuan kudus di rumah dan di rumah sakit, harap mempersiapkan roti dan minuman yang mengandung anggur atau sirup anggur. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga sidi gereja. Persiapan perjamuan kudus masa Adventus. Hari atau tanggal Sabtu 5 Desember 2020. Waktu pukul 17.00, tempat gedung gereja Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran majelis jemaat bertugas dari sektor pelayanan 9, 10,
11-12 pada persiapan tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Panitia Pelaksana Perayaan Natal tahun 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan mengadakan acara Christmas Inline Hope Chapter 1 yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 5 Desember 2020 waktu pukul 19.00 sampai selesai media kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat secara virtual atau online pada acara tersebut. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Informasi usaha warga jemaat. Dalam rangka pengembangan ekonomi warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih, maka kami menghimbau dukungan dari seluruh warga jemaat pada informasi usaha warga jemaat yang tertera dalam Warta Jemaat halaman 10 sampai 11, dan atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih. Lowongan kerja disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa kantor Majelis Jemaat saat ini membutuhkan 1. Orang tenaga supir atau driver dengan persyaratan telah dibaptis dan sidi, berumur minimal 18, maksimal 35 tahun, berijazah SMA atau yang sederajat, memiliki KTP, memiliki surat izin mengemudi, SIM A, surat keterangan dan berbadan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Bagi yang berminat agar mengajukan surat lamaran pekerjaan ke kantor Majelis Jemaat selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2020 pukul 17.00 yang dilengkapi dengan pas foto berwarna 4x6 2 lembar dan berkas-berkas persyaratan tersebut di atas. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita yang mempunyai pelayanan, yang atas perkenaannya kita boleh berada dalam ibadah syukur penutupan kegiatan tahun pelayanan 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang diselenggarakan secara luring maupun secara daring. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020, di mana sejak akhir tahun 2019, sejak pertama kali dilaporkan kasus COVID-19 di Wuhan, Cina, dan pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kali dilaporkan positif COVID-19 di Indonesia, hingga menjadi pandemi global di seluruh dunia, di mana tercatat sampai hari ini dilaporkan 544.000 kasus positif dengan 455.000 yang sembuh dan 17.081 yang meninggal. Dengan total kasus di seluruh dunia mencapai 63,8 juta dengan angka kesembuhan 41 juta dan jumlah kasus meninggal dunia sekitar 1,48 juta. Tentunya pandemi ini berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, bukan masalah kesehatan semata, tetapi berdampak pada masalah perekonomian dan lain sebagainya. Selain itu, pandemi ini berdampak pada pelayanan di gereja, di mana kegiatan pelayanan baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, rapat, latihan paduan suara maupun vokal grup yang tadinya dilakukan secara tatap muka, secara langsung, berdampak atau dialihkan secara daring atau online. Hal ini sejalan dengan himbauan dari pemerintah dan surat gembala dari Majelis Sinode GPIB dalam menyikapi wabah COVID-19 ini.
Nah, hal ini yang terjadi dalam sebagian besar pelayanan kita di gereja yang kita cintai ini, Gereja Bahtera Kasih Makassar, di mana kegiatan peribadatan dengan kita memanfaatkan teknologi informasi yang kita miliki seadanya pada waktu itu. Tetapi kita memang harus diakui tidak siap dalam menghadapi perubahan. Tetapi kita meyakini karena hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang mempunyai pelayanan, yang memampukan kita bersama-sama meniti langkah demi langkah, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dalam gerak langkah pelayanan hingga kita tiba di ibadah penutupan kegiatan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, pelaksana harian Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam setiap pelayanan. Setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani, teristimewa secara khusus kami sampaikan kepada tim multimedia yang tentunya di awal-awal kegiatan, walaupun dengan peralatan sederhana seadanya, berusaha secara maksimal untuk mendukung pelayanan hingga terlaksananya ibadah secara daring, yang akhirnya kita bisa nikmati bersama di rumah, walaupun dengan berbagai kekurangan karena berbagai masalah-masalah yang kita tidak bisa hindari, teristimewa masalah kondisi jaringan. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, yang tentunya diberi tugas dan tanggung jawab secara khusus menata protokol kegiatan di gereja sesuai dengan protokol kegiatan, sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan semua majelis jemaat yang ada di sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12 untuk setiap jeri lelah dalam mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan di lingkup jemaat maupun di sektor-sektor secara virtual atau online atau daring. Demikian halnya untuk setiap pelkat-pelkat, untuk setiap kegiatan pelayanannya, walaupun ada beberapa kegiatan yang mungkin kita harus akui bahwa kita tidak bisa laksanakan secara maksimal. Untuk setiap paduan suara atau vokal group, terima kasih untuk pengertiannya, karena tidak bisa kita melayani secara langsung. Namun ke depan mungkin kita bisa pikirkan bagaimana kita mengisi paduan suara itu secara online melalui video rekaman. Akhir kata, COVID-19 membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara persekutuan ragawi itu sangat fundamental. Ibadah dalam bentuk persekutuan ragawi memiliki makna dan pengaruh yang sangat mendalam. Relasi antar manusia berubah karena semua perjumpaan secara online. Dalam ranah pendidikan, transfer ilmu bisa berjalan, tetapi transfer nilai ini sesuatu yang menantang. Namun situasi ini jangan membuat kita terpuruk, jangan menyerah, jangan terserah, tetapi harus berserah. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi sesama bisa kita wujudkan dalam 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melewati tahun pelayanan 2020 dan memasuki tahun pelayanan 2021. Soli Deo Gloria. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari dengarkan amanat pengutusan jemaat. Pulanglah dengan sukacita dan bawalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu, di tengah keluarga dan di tengah masyarakat bangsa dan negara. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian dalam kehidupan persekutuan bersama keluarga dan jemaat. Dan berkat Tuhan berlaku dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan berkati. Bapak Ibu disilakan. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020 di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Tanggal 5 Desember 2020, catat tanggalnya dan saksikanlah di YouTube GPIB Bahtera Kasih. Ingat, 5 Desember 2020